Kan ada juga ini, ada mulut ini tidak bisa natahan, mengucapkan, tidak menjaga perasaan orang lain. Saya masuk kalau berbicara disusun dengan baik. Jangan sampai ucapan itu bisa menyinggung orang lain. Jangan sampai ucapan itu bisa menyakiti hati orang lain. Bahaya. Jangan sampai merasa terzalimi. Salah satu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada orang merasa terzalimi. Nah, doakan baik, diterima di punggung Allah Ta'ala. Kafa bil mauti wa'idhah. Penjari enjo kematian, jadikan itu kematian menjadi pembelajaran besar buat kita. Angku agitin nirupatawa, pasti akan meninggal semua. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar supaya bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, supaya tak tambah tepe, tak tambah etauta, mat tambah tepeta niat takwa tak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita senantiasa mengingat untuk senantiasa berbuat kebaikan. Minta maaf, kadang ada orang memang lupa untuk berbuat kebaikan, maksiat saja terus mau ngurus. Narapi waktu sempajang cuek ji, narapi uang puasa cuek ji, narapi asona Jumat dek nalamat Jumat. Baru ada mentong orang begitu, betul tidak? Tapi di sini mungkin tidak ada ji, tidak ada ji di sini. Amin ya Rabbal. Tidak ada ji BD. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita di setiap saat kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya minahaki, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustadz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sekali lagi, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami La ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa dia meninggal, barang siapa dia mati, diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya Rabbal. Maka jangan lepaskan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Di setiap kehidupan La ilaha illallah, di setiap pekerjaan ada La ilaha illallah. Rijamajaman taki La ilaha illallah, rikantorot taki La ilaha illallah, rigalun taki La ilaha illallah. Ada ingatan tidak pernah terputus, ada ingatan tidak pernah terputus untuk mengingat Allah. Selalu La ilaha illallah. Ketika hati tak
Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rahasia kehidupan, bahkan tiang daripada langit dan bumi ini ada di dalam rahasia la ilaha illallah. Makanya rahasia yang terbaik, manusia yang paling sempurna, manusia yang terbaik, yakni dalam kehidupannya ada la ilaha. Jadidu, perbarui imanmu, pakabarui tepatmu, pakaberunya tepat dengan la ilaha illallah. Makanya ketika iman dalam keadaan lobet, ketika iman dalam keadaan berkurang, maka tambah dengan la ilaha illallah. Karena ketika iman semakin berkurang, maka semakin besar kita untuk melakukan maksiat. Ketika iman kita berkurang, maka semakin besar kita untuk berbuat dosa. Makanya kalau kita tidak ada iman, kosong iman, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Kenapa kita melakukan kemaksiatan? Karena keimanan tidak ada. Makanya ketika orang bermaksiat, kenapa? Tidak ada imannya. Ketika dia melakukan yang namanya dosa, kenapa? Tidak ada imannya. Maka jaga keimanan kita, keutuhan kita hanya kepada Allah. Bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Iman itu asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, iman itu mengakui dalam hati bahwa semua yang ngasih ini rilinoa adalah merupakan milik Allah. Kita ini tidak punya apa-apa, menandakan bahwa kita manusia, tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Jadi jakotok mau sombong, jangan kita kabur, jangan kita tampu. Apa yang bahasa dong? Cocomi? Tampu. Tampu bahasa konjona, bahasa bugisina, matem empo. Kau bahasa Indonesianya? Ya, takabur atau sombong. Ini ada orang kalena panikua maca. Kata tu? Alen apa kami nak coco idi salamaneng. Kata apa koro? Sombong juga itu. Sombong dengan ilmunya, menganggap dialah yang paling pintar di kampung, yang lain salah ngasih. Dia apa mau dibilang pendapatnya yang paling benar. Kan ada juga begitu iya ada juga begitu. Ada betul begitu. Sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka. Ada begitu. Sedikit-sedikit dilarang, takziah tidak boleh, Isra Mi'raj haram, maulid bid'ah. Tapi sekalinya disare bayau nakan reji. Ada begitu. Sombong dengan ilmunya. Jadi sombong ini hati-hati. Jangan sampai ibadah tak runtuh. Jangan sampai salat tak bagus, tapi ternyata kita memiliki rasa sombong dalam diri kita, menganggap sayalah yang paling soleh di sini, sayalah yang paling tinggi imanku, sayalah yang paling benar, yang paling syekh, yang paling terbaik. Hati-hati, jangan sampai itu adalah perangkat setan. Tahu Azazil? Ibu-ibu tahu Azazil? Kenal? Ibu bapak-bapak tahu Azazil? Ya, tapi tidak kenal ya. Itu Azazil adalah makhluk Allah yang paling tunduk dan yang paling takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada berkata itu Azazil selevel dengan malaikat, bahkan ada mengatakan lebih tinggi badannya daripada malaikat. Azazil. Nah, ketika manusia diciptakan Nabi Adam, ketika dipancaji Nabi Adam alaihi salam berbentuk manusia, diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh, terbuat dari tanah kemudian ditiupkan ruh, maka tercipta
Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, seluruh makhluk Allah disuruh tunduk, termasuk makhluk Allah yang namanya Azazil. Disuruh sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan menyembah. Disuruh sujud untuk terbaik di hadapan Allah. Tapi apa kata Azazil? Saya tulis judul li Adama. Apa kata Azazil? Saya tidak mau, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Saya tidak mau. Dan Azazil, dia adalah makhluk yang sombong karena menganggap dia yang paling soleh, dia yang paling bagus. Justru dia ingin menginginkan Nabi Adam sujud kepadanya. Karena rasa sifat kesombongannya, Azazil dihinakan dan dia ditetapkan masuk ke dalam neraka. Itulah bosnya iblis. Azazil dibawanya iblis, iblis dibawanya setan. Setan itu ikut di dalam diri manusia. Sifat. Apa sifat iblis? Pertama, sombong. Apa sifat iblis? Kedua, rakus. Apa sifat iblis? Takabur. Apa sifat iblis? Iri hati, dengki. Dan inilah yang paling banyak merusak hati manusia. Dengki dan iri hati. Bagaimana ciri-cirinya? Melihat orang ketika bahagia, selalu dia tidak mau melihat kebahagiaan orang lain. Selalu ingin melihat susah. Ada di sini? Tidak ada. Ini kuah. Nandrek kamu. Bocoran. Azazil soleh luar biasa. Azazil ketika itu makhluk yang paling soleh, tapi disuruh untuk penghormatan. Dia sombong, tidak mau menerima, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamatnya pasti masuk ke dalam neraka. Maka jangan sombong dengan ilmu. Yang kedua, biasa orang sombong karena harta. Punalohi mi baran-baranna dende. Biasa mia tojo kalonna. Apalagi punanjari tirena. Retire kun nemai. Resarie. Rocokla. Apalagi re cokla kun nemai. Cengke. Andre. Apa ji? Kaluku. Oh iya. Kaluku. Buah naga. Andre. Apa ji teman pale? Buah-buahan ah. Durian. Andre. Apa ji? Gata. Talakukan rin yung punagata ya. Ito yun ikan reha. Jangan sombong dengan harta. Karena itu adalah merupakan titipan. Kata ulama, hadis, kata ulama para guru kita mengatakan, harta itu dua. Kalau bukan you yang tinggalkan, kau yang tinggalkan ki. Kalau bukan dia tinggalkan ki, kalau bukan harta yang tinggalkan, kita yang tinggalkan harta itu hanya sementara. Bagaimana fungsinya supaya harta menjadi lebih baik? Harta kita menjadi lebih baik. Sedekahkan, bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah Allah berikan kita ketenangan. Dengan sedekah Allah berikan kita keberkahan hidup. Dengan sedekah membantu orang lain. Dengan sedekah Allah titipkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena tidak ada di dalam sejarah orang yang kaya banyak sumbangannya menjadi jatuh miskin. Tapi banyaknya sejarah orang kaya seke kekiri gelam pakujang batang menjadi jatuh miskin. Betul. Sedekah tak membuatmu miskin. Itu. Sedekah tak membuatmu miskin. Jadikan sedekah itu jadi tolak bala. Ketika kita punya masalah, ibu-ibu, kan yang paling banyak itu masalahnya ibu-ibu. Ya? Biasa. Masalah yang pertama biasanya arisanna andre pananai. Apusim. Masalah yang kedua andre pemalicilakna. Umpamanya. Masalah yang ketiga anaknya labunting. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bapakna adra todo. Umpama. Semua pasti punya masalah. Orang semua pasti masalah. Perempuan punya masalah. Laki-laki juga punya masalah. Ustaz juga punya masalah.
Maka ketika kita punya masalah, coba obati dengan masalah itu dengan sedekah. Ibu-ibu, ketika kita punya masalah, ada anak tak nakal, ya Allah, saya kembali curhat kepadamu, kodong endeki anakku, batin aku sadrin ku suruh, batin aku sadrin ku pamangajui, batin aku sadrin sudah lama mi kudoakan, tapi kenapa tidak mau berubah? Coba obati dengan sedekah. Puang, pak barakana apa sedekahku? Ya Allah, keberkahannya sapunya sedekah ya Allah. Jadikan aku ya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Iya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua terbuka bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Gampang bagi Allah kalau ingin jadikan anak menjadi anak yang soleh. Ustaz, ketika kita ingin mendidik anak menjadi lebih baik, apakah harus menjadi anak ketika ingin mendapatkan surga, kebahagiaan di dunia, apakah harus jadi dokter dulu? Tidak perlu. Apakah harus jadi bupati dulu? Belum tentu. Apakah harus jadi anggota dewan dulu? Belum tentu. Apa jipale? Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang paling utama mengajinya dulu. Betul. Ibu-ibu, bapak-bapak, didik anak dengan menjadi lebih baik. Didik anak doakan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh, karuniakan kami anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan mereka insya Allah menjadi anak yang memerintahkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba kita bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam ka, salawatullah alaika. Ibu-ibu diam. Coba bapak-bapak dulu ya, kan namanya juga teh. Coba sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Masya Allah. Cantik nih Bibuah. Alhamdulillah. Apalagi kurudunya ya ngasih nih warnanya. Ada pink, ada hijau, ada putih. Mudah-mudahan lunas. Lunas sih. Amin. Alhamdulillah. Jangan sombong dengan hartamu, karena semua harta yang kita miliki adalah merupakan titipan. Jaga kesombongan. Yang paling berhak untuk sombong adalah Allah, karena Allah lah yang menguasai bumi beserta dengan isinya. Yang berhak memiliki rasa sifat kesombongan itu adalah Allah, di mana Allah yang mampu menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Allah yang berhak memiliki rasa kesifat sombongan itu, karena dia mampu menghidupkan antara yang hidup dengan yang mati, mampu menghidupkan antara surga dan neraka, mampu menciptakan segala kebaikan disusun oleh Allah dengan baik. Allah yang berhak. Makanya kata Nabi,
Sombong itu adalah pakaian Allah. Maka jangan engkau pakai kesombongan itu, karena itu akan memurkaimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka bagaimana sikap ini? Yakni perbanyak rasa sifat tawadu, memperbaiki diri dengan merendahkan diri kita. Maka situ tu idi pak nariku maka singi iala ni Mariawa tapi matan reat keguna. Maka dia pak pepatanya orang Bugis, ana ala ko sipakna uaiye alle kunji sipakna erea anguren jo erea yen jo erea pa itu uai Mariawa selalu mencari tempat yang rendah. Tapi coba lihat ke itu air di mana-mana pasti kita mau gunakan. Mau masak pasti ada pak air, mau makan juga pasti ada pak air, mau berwudu pasti riep pak air, mau apapun ternyata itulah kehidupan makna air. Selalu mapakatuna ale, selalu merendahkan diri, tapi tinggi manfaat kepada manusia, tinggi manfaat kepada orang lain. Alle ko sifat na rea na ambil ki Mariawa na matan rea keguna. Alhamdulillah, kadang kita ini selalu ki matojo ati. Dan itulah biasa kadang kita keluarga biasa berselisih paham. Kalau ada pejabat matojo ati, banyak yang doakan itu celaka. Kalau ada keluarga atas selalu matojo hati, bahaya itu, bahaya. Banyak doakan ki. Tapi kalau kita lemah kelembutan, dengan sopan saling menghargai, tawadu kita, subhanallah, ingin mengucapkan kata-kata dijaga dengan baik, dengan memberikan orang lain tanpa menyakiti hati orang lain, subhanallah. Itulah yang perlu kita jaga. Jangan sampai muncul kesombongan. Istighfar, mohon istighfar, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dijaga hati ini supaya kita tidak luput dengan kehilapan. Dijaga hati ini, lisan ini untuk bertasbih dan berzikir, supaya ucapan-ucapan kita terjaga. Jangan sampai kesombongan itu muncul, jangan sampai keras hati kita akan muncul. Maka lembutkan hatimu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga hati orang lain, menjaga perasaan orang lain supaya tidak tersinggung. Kadang meleset perkataan pak, tidak disengaja lagi, kadang ada orang tersinggung, apalagi kalau memang disengaja. Betul kan? Ada juga ini, ada mulut ini tidak bisa natahan, mengucapkan, tidak menjaga perasaan orang lain. Saya masuk kalau berbicara disusun dengan baik. Jangan sampai ucapan itu bisa menyinggung orang lain, jangan sampai ucapan itu bisa menyakiti hati orang lain, bahaya. Jangan sampai merasa terzalimi. Salah satu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang merasa terzalimi. Nah, doakan ki baik, nah, diterima di punggung Allah Ta'ala. Makanya yang perlu menjaga lisan para pejabat-pejabat kita, para pemimpin-pemimpin kita, jaga lisan. Jangan sampai merasa terzalimi, itu yang kita bilangi. Maka berkatalah dengan yang baik dan dengan kata lembut. Alhamdulillah. Jangan sombong dengan harta. Yang ketiga, jangan sombong karena jabatan. Retodo tahu anampe kepala-kepala bu atau jo mikalon. Nyaman paniputar. Sombongnya minta ampun. Dende biasa. Coba belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah pemimpin, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad adalah pemimpin, diampuni segala dosa-dosanya. Nabi Muhammad adalah pemimpin, diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya. Tapi Nabi Muhammad pemimpin, cintanya kepada umatnya cinta mati.
Cintanya kepada umatnya cinta mati. Ketika menghadapi sakaratnya apa diucapkan? Aina ummati, mana umatku? Diucapkan Nabi ummati, umatku, umatku. Pemimpin ketika ingin menghadapi sakarat, diingat adalah umatnya. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya sampai mati. Ini puraton nimita, presiden mau mati. Sakarat berkata tongi, rakyatku, rakyatku, rakyatku. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kepada kita. Jabatannya hanya sebentar saja. Apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Siapa yang terbaik? Yakni ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Alhamdulillah. Seperti malam ini, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasya, melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasya, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk ina atau acida ngalangir ceramah, ni gini atau tuna maringkalinga ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Karena pura masa baca sunnah sebilangan rakaat. Langsung? Tidak ada. Langsung 100 rakaat. Artinya beransur-ansur tuh. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah tasya, lebih mulia salah sunat, lebih mulia duduknya daripada salah sunat 100 rakaat. Makanya kalau ada orang tasya pergi ki, betul, diundang tidak diundang pergi ki, retoro tahu, bu, baden nih keo, unrepi. Makanya kalau ada tasya pergi, diundang tidak diundang pergi, karena pahalanya luar biasa, barakahnya juga banyak, paling tidak ngandre kidumpi. Yang penting ada. Betul tidak? Budi? Nih, ada juga saya lihat pergi pengajian takziah. Ini juga. Lain juga itikadnya. Kenapa? Karena pertama mau pencalonan kepala desa. Bu, nampak miri. Biasanya pekunjung. Tapi kan tadi jagonya. Nada kita? Alhamdulillah. Ini kepala desa ya mana pokoknya dari dulu beda. Ada juga mau datang pergi takziah, mau percantik baju, lomba baju, nah pakai baju cantik nah, yang biasa tuh begitu. Ada juga pergi takziah karena mau nak kasih lihat bulain nah, gading-gadingnya, apalagi pun nak make mi gading-gading mana andre nahambang ake piastodo. Tidak jadi di sini dah? Insyaallah amin. Kalau di sini perempuannya wanita-wanitanya wanita saleh semua. Amin. Sak barang ngasir buraknin nan iguti yang hadir. Punna tindro. Ambaum ya. Amin ya Rabbal. Oh Ustaz, ada saya suamiku tidak mau maringkali ngada. Dia mau didengarkan kata-katanya. Ibu, ada rahasianya. Mau tahu? Itu apa ya? Cepat. Mau? Itu kalau tidur-tidur di suami tak ditiupkan ubun telinga kanannya. Ada doanya di sini. Mau dikasih tahu? Punna tindro-tindro minjo. Cuma konsentrasi ki, ada doanya di situ supaya sabar itu suami ta, dengar ki perkataan ta. Kan ada juga suami kan tidak mau mendengarkan, dia aja mau didengarkan. Ditiupkan telinga kanannya. Surah di dalam Al-Quran. Apa surahnya? Dibacakan ki Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Baca itu 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amin. Bibarakatiha amin. Cuman konsentrasi ki pelan-pelan ki, jelas pitin rona. Jangan sampai salah baca ki bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna. Nah tinju ki bapak na telah mati baka. Terpas saboro silindro. Magi musuh kak mati. Dibacakan itu Bu setiap hari Jumat, atau dibacakan salawat, ditiupkan itu air minumnya, bacakan salawat ketika pada hari Jumat. Itu salawat apa Ustaz? Salawat tibbil qulub. Alhamdulillah. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi tentara. Tidak dilarang jadi tentara. Ada orang baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anak jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kemudian juga itu. Alhamdulillah. Bahagia orang tua ketika sakit ada anaknya bacakan surah Yasin. Wih, menangis air mata Pak. Kebahagiaan orang tua ketika ada anak-anak yang sakit, dia doakan orang tuanya, ma, panjang umur tak, ma, mudahkan segala perjalanannya. Ayah, kau ingin tinggalkan saya tui, engkau adalah nakal terdahulu, tapi anakmu sekarang sudah tahu, dia pernah belajar tahfidzul Quran. Bahagia anaknya. Ada orang baru berbangga berjalan pulang ke luar negeri anaknya, tapi ketika sakit siapa yang duluan datang? Datang semua, tapi yang paling cepat ini yang pandai tahfidzul Quran. Bahagianya orang tua Pak, anaknya yang bacakan surah Yasin ketika menghadapi sakarat, anaknya yang mandikan ketika mau dimandikan, anaknya yang mandikan jadi imam kalau dia yang jadi salati, anaknya yang antar di dalam kubur. Wih, subhanallah. Dan saya menangis. Nah, 10 hari yang lalu saya juga diuji oleh Allah. Otakku meninggal juga. Meninggal. 10 hari yang lalu. Otakku, saya bahagia, bukan menangis kan, ya kepergian karena itu adalah takdir Allah. Tapi saya menangis karena ada anaknya yang antar ketika menghadapi sakarat. Saya yang antar ke rumah sakit. Dampingi terus. Bacakan surah Yasin ketika menghadapi sakaratnya. Bacakan la ilaha illallah ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Saya yang mandikan bagian tengah. Saya yang salati, saya yang jadi imam. Saya yang antar ke kuburannya. Saya yang kuburkan orang tuaku. Menangis bukan karena apa. Apakah ada anakku juga yang nanti mengantarkanku seperti itu? Awalnya di mana kasih masuk di pesantren? Itu. Dan itu senjata sekarang Pak. Nggak bisa kita jadi satpam 24 jam. Wih. Nggak bisa kita jadi anak tak. Pergi ke sekolah, sampai pergi ke sekolah 1 jam 30 menit keluar. Tidak bisa kita jamin kemana itu anak tak. Betul? Ada jaminan? Dia agak jaminan. Maka ada topak engkel liso na perito ko salama ni. Retop yang minro riek mi anakku salama ni. Tapi ketika di luar di sana tidak ada jaminan. Tapi pesantren kasih masuk di situ, pembayarannya 500.000, 700.000. Nabi lagi mahal. Mana lebih mahal ketika anakmu jadi masuk narkoba? Mana lebih mahal ketika anakmu jadi cabai-cabian? Berpikir. Kalau bukan nih sekarang Pak pesantren, bukan nih pesantren Pak tahfidzul Quran menjadi pembenteng, tidak ada yang bisa yang lain. Berbagai macam godaan sekarang, termasuk di Bulukumba. Sekarang surga narkoba. Saya ceramah keliling lapas, lapasnya Bulukumba 80% narkoba. Apa yang mampu bisa menandingi itu Pak? Al-Quran, hafiz, pesantren. Ada berkata Ustadz kau pesantren, mahal. Mana mahal? Mana mahal? Kubandingkan dulu. Di pesantren dijamin sholat 5 waktunya.
Di pesantren dijamin salat sunat duhanya. Di pesantren dijamin tahajudnya. Di pesantren dijamin Qur'annya. Di pesantren dijamin makanannya 3 kali. Kira-kira pertanyaanku, ketika digaji ki 500.000, nah disuruh anak tak mengaji 24 jam, dirita kita yang ngaji, kita suruh yang salat, dijaga tahajudnya, kira-kira mau digaji 500.000? Nggak bisa Ustaz. Mega jamakku, apalagi sibuk orang tuanya, mana Pak Balu, bapak anak PNS, agak tidak ada urusan. Tapi di pesantren semua dijamin. Subhanallah. Kasih masuk anak tadi pesantren. Pesantren mana yang bisa membuat kita bahagia dan tersenyum? Mudah-mudahan kita semua istiqamah dan dalam keadaan baik. Boleh kita menangis karena berpisah anak, tidak apa-apa. Daripada kita menangis karena narkoba, karena kita menangis karena di lapas, tidak apa-apa kita sengsara hari ini berpisah orang tua. Yang penting anak tak masuk dulu di pesantren. Kalau ada 6 tahun, ada 3 tahun, insya Allah modal orang tuanya. Apalagi kalau penghafal Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan kita tetap baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia bermanfaat di antara dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Atas nama saya pribadi, Ustadz Andi Armayadi, tim dan kru Andi Armayadi Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.